umrah atau haji dari Madinah ke Mekah kanan kiri padang pasir, bukit berbatu, belum ada jalan raya seperti sekarang. Mengapa mereka tidak tersesat? Mereka sudah kenal ilmu astronomi. Seperti pada masa nenek moyang kita, orang-orang Bugis pakai kapal pinisi mengelilingi laut samudra. Kenapa tidak tersesat? Sudah kenal ilmu astronomi, rasi-rasi bintang, tahu arah. Nah, jadi mereka disebut jahiliyah bukan karena tidak punya ilmu pengetahuan. Oh, mungkin mereka belum pakai baju. Abu Jahal, Abu Lahab sudah pakai jubah. Abu Jahal yang paling anti Islam, paling anti Rasulullah, memusuhi dakwah Rasulullah pakai jubah. Abu Lahab pakai jubah. Bandingkan dengan sebagian penduduk di negeri kita hari ini, ada nggak suku di Nusantara ini yang belum pakai celana? Ada nggak? Pakai koteka, dong? Masih ada. Bayangkan 1050 tahun yang lalu orang jahiliyah sudah pakai jubah. Di negeri kita masih belum ada yang belum pakai celana. Jadi bukan karena mereka tak pakai baju. Mengapa disebut jahiliyah? Kalau buka kita kitab-kitab sirah, misalnya kitab sirah yang populer Ar-Rahid Al-Mahtum karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang pertama disebut jahiliyah karena ada kerusakan teologis, kekacauan teologis, kesesatan teologis. Maksudnya apa? Mensyirikkan Allah, menyekutukan Tuhan. Di mana? Tidak hanya di Mekah. Di Mekah itu ada 360 berhala besar-besar disembah. Eropa sejak zaman Yunani kuno, Romawi, mereka beratus-ratus dewa yang disembah. Mesir kuno demikian. Persia menyembah api. Kenal namanya dewa Ahura Mazda dan Ahriman. India sampai hari ini masih menyembah sapi yang Hindu. Iya kan? Cina ada dewa langit, dewa bumi, dewa gunung, tambah sekarang dewa kelapa sawit. Karena saking banyaknya kelapa sawit. Bapak Ibu sekalian, Amerika Utara juga demikian. Jadi kalau kita buka kitab-kitab sejarah, ya, kitab sejarah termasuk kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rawas Al-Ahdi, kejahilian teologis itu di seluruh dunia, tidak hanya di Mekah. Yang kedua, kerusakan sosial. Ada banyak model-model perkawinan. Yang pertama, kalau ada laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, habis itu berzina, habis itu udah. Itu model perzinahan seperti sekarang. Yang kedua, ada model istibdha. Istibdha itu sebetulnya ada orang Arab punya onta betina, ingin anaknya ini nanti unggul, lahir dari betina onta ini unggul, maka cari pejantan yang gagah, keren, disuruh menghamili onta betina tadi. Tapi ini bukan untuk onta. Istibdha di zaman jahiliyah untuk istrinya. Sang suami sadar diri, ganteng tidak, pinter tidak, bangsawan tidak. Cari, melobi lelaki bangsawan ganteng pinter untuk menggauli istrinya. Hamil, lahir, sah jadi anak. Itu model jahiliyah, istibdha namanya. Alhamdulillah kalau sekarang tidak ada lah, parah-parahnya tidak ada macam itu. Nah, yang ketiga, model seorang perempuan digauli oleh 10 laki-laki kurang lebih, hamil, melahirkan, siapa bapaknya? Tidak ada tes DNA. Laki-laki yang menggauli dibariskan seperti AI sekarang itu kan banyak kayak gitu, ya. Ini nenek hamil dihamili siapa? Bariskanlah itu 1, 2 sampai 10 laki-laki dipanggil kepala suku nenek mamanya. Siapa yang ditunjuk wanita yang melahirkan itu bapaknya, itulah bapaknya. Ini model perkawinan jahiliyah. Yang keberapa? Yang keempat, model warisan. Lelaki jahiliyah dulu istrinya tidak hanya 1, bukan hanya 4, ada yang 12, ada yang 15. Ada yang kalau dia udah umur 70, istrinya ada yang umur 60, ada yang umur 20 tahun.
mati dia, istri-istrinya ini diwariskan ke anaknya. Jadi mewarisi ibu tirinya dijadikan istri. Ini model perkawinan jahiliyah. Nah, termasuk yang kelima adalah perkawinan ar-rayah. Perempuan rumahnya ditaruh bendera. Kemudian siapa lelaki boleh masuk menggauli perempuan tadi asal bayar. Ini seperti lokalisasi zaman sekarang. Nah, itu kalau Bapak baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Itu zaman jahiliyah. Yang ketiga ada kejahatan kemanusiaan, yakni perbudakan. Ini jahiliyah. Apakah hanya di Mekah? Tidak. Kalau Bapak baca sejarah Eropa, separuh penduduk Romawi budak, separuhnya orang merdeka. Aturan hukum yang berlaku di tengah masyarakat ada dua, hukum untuk budak, hukum untuk orang merdeka. Di Amerika itu perbudakan legal sampai tahun 1000